Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Fikriani dengan NIM 2130105026. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi bentuk aljabar dengan subbab materi mengenal bentuk aljabar. Nah, pada kali ini kita akan membahas yang pertama, seperti apa bentuk aljabar tersebut. Yang kedua, apa saja unsur-unsur yang ada dalam aljabar. Yang ketiga, kita akan membahas contoh soal. Tidak berlama-lama, adik-adik simak ya video penjelasannya. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk aljabar. Di sini ada satu permasalahan. Permasalahannya yaitu, suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik berkata, "Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali." Pak Thohir berkata, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja?" Pak Erik berkata, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Baiklah, dari permasalahan tersebut, apakah adik-adik tahu bagaimana sih bentuk aljabar dari permasalahan ini? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bentuk aljabar dari permasalahan yang tadi. Baik, karena Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku, maka bentuk aljabarnya yaitu 2x ditambah 3. Dan bentuk aljabar untuk barang yang dibeli oleh Pak Erik yaitu 5 buku, jadi bentuk aljabarnya yaitu 5. Kenapa bentuk aljabar untuk barang yang dibeli Pak Thohir sama dengan 2x ditambah 3? Kenapa? Karena simbol X itu menyatakan banyak buku yang ada dalam suatu kardus. Dan simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan. Selanjutnya, untuk bentuk aljabar 2x ditambah 3, di mana simbol X ini menyatakan banyaknya buku yang terdapat dalam suatu kardus. Tapi, kita belum tahu kan berapa banyak isi buku yang ada dalam suatu kardus. Jadi, karena X ini adalah sebarang nilai, jadi kita ambil X-nya sama dengan 10. Jika X sama dengan 10, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali X-nya kita ganti menjadi 10, jadi 2 kali 10 ditambah 3 sama dengan 20, ditambah 3 sama dengan 23. Untuk ilustrasinya yaitu, karena tadi satu kardus isinya 10 buku, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan untuk kardusnya satu lagi, isinya juga 10 kan? Jadi, total dari 2 kardus yaitu berisi 20 buku. Dan ditambah 3 buku, jadi total keseluruhannya yaitu 23 buku. Selanjutnya, kita misalkan X sama dengan 14, maka 2X tambah 3 sama dengan 2 dikali X-nya kita ganti menjadi 14, ditambah 3 sama dengan 28 ditambah 3 sama dengan 31. Karena X dimisalkan sama dengan 14, sehingga jumlah buku dalam satu kardus itu berjumlah 14 buku. Karena 2 kardus, jadi 14 ditambah 14 sama dengan 28 buku, ditambah 3 buku sama dengan 31 buku. Baiklah, dari permasalahan yang diberikan tadi dan penyelesaian dari masalah tersebut, apakah adik-adik bisa menyimpulkan apa sih aljabar itu?
Baik, aljabar adalah bagian ilmu matematika yang menggunakan huruf ataupun simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan dan memanipulasinya untuk membantu menyelesaikan masalah matematika. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal untuk adik-adik. Silahkan adik-adik kerjakan ya. Permasalahannya yaitu, hari ini Rizky dan Jeffrey bermain kelereng bersama. Rizky membawa 3 kantong berisi kelereng, 2 toples berisi kelereng, dan 4 kelereng di luar kantong dan toples. Selanjutnya, Jeffrey membawa 2 kantong berisi kelereng, 3 toples berisi kelereng, dan 1 kelereng di luar kantong dan toples. Jadi, adik-adik tentukanlah bentuk aljabar dari kelereng yang dibawa oleh Rizky dan Jeffrey. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur yang terdapat dalam bentuk aljabar. Unsur-unsur yang terdapat dalam bentuk aljabar itu ada 4. Yang pertama, suku. Yang kedua ada koefisien. Yang ketiga ada variabel. Yang keempat itu ada konstanta. Jadi, seperti apa itu unsur-unsur yang terdapat dalam aljabar? Sekarang, coba adik-adik lihat bentuk aljabar 2x ditambah 4. Untuk bentuk aljabar 2x ditambah 4, di mana 2x ini adalah suku dan 4 juga merupakan suku. Untuk operasi yang memisahkan suku ini adalah operasi pertambahan, pengurangan, dan juga bisa selisih. 2x ditambah 4 ini memiliki 2 buah suku atau bisa kita sebut juga binomial. Dan jika bentuk aljabar terdiri dari satu suku, itu bisa kita sebut monomial. Dan jika bentuk aljabar ini terdiri dari 3 suku, contohnya kayak 2x ditambah 3y tambah 7, itu kan terdiri dari 3 suku, maka kita bisa sebut trinomial. Dan bentuk aljabar yang memiliki banyak suku atau lebih dari 3 suku, maka bisa kita sebut polinomial. Baiklah, selanjutnya masih dalam bentuk aljabar yang sama, yaitu 2x ditambah 4, di mana 2 ini kita bisa sebut sebagai koefisien, x ini sebagai variabel, dan 4 ini sebagai konstanta. Nah, di sini apakah adik-adik tahu apa sih pengertian dari koefisien, variabel, dan konstanta? Baiklah, koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki atau memuat variabel. Sedangkan variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Dan konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Selanjutnya yaitu contoh soal untuk pembahasan dari materi unsur-unsur yang terdapat dalam bentuk aljabar. Soalnya, tentukanlah suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama, min 7x. Soal yang kedua, 15y tambah 2. Soal yang ketiga, x ditambah x kuadrat dikurang 9. Soal yang keempat, 12x kuadrat dikurang 3x ditambah y ditambah 2. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal untuk nomor 1. Tentukanlah suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut ini. Soal yang pertama itu adalah min 7x. Pertama, kita akan mencari suku dari min 7x. Bentuk aljabar min 7x disebut suku 1 atau monomial. Untuk suku dari bentuk aljabar min 7x ini yaitu min 7x. Selanjutnya, kita akan mencari koefisien dari min 7x. Koefisien dari min 7x adalah min 7. Selanjutnya, kita akan mencari variabel dari min 7x. Variabel dari min 7x adalah x, dan untuk konstantanya dari min 7x ini tidak ada.
Untuk soal nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 silakan dilanjutkan ya adik-adik. Itulah hasil pembahasan materi dan contoh soal dari materi bentuk aljabar. Semoga penjelasan dari materi ini mudah dipahami dan bermanfaat ya adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.